Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Sugiyarti dengan NIM 1804034007. Saya dari Prodi D4 Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya materi pengantar anatomi fisiologi. Anatomi ini berasal dari bahasa Latin yaitu ana atau bagian atau memisahkan, dan tomi atau tomie yaitu iris atau potongan. Jadi anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Fisiologi ini berasal dari bahasa Latin yaitu physi atau physis, yang artinya alam atau cara kerja, dan logos atau logi adalah ilmu pengetahuan. Jadi fisiologi itu adalah ilmu yang tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Fisiologi ini mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia baik dalam keadaan normal. Jadi anatomi fisiologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tersebut bekerja. Struktur tubuh ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada sel. Sel adalah unsur dasar dari jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Sel ini termasuk salah satu unit dasar dari tubuh manusia. Setiap organ merupakan agregasi atau penyatuan dari berbagai macam sel yang dipersatukan satu sama lain oleh sokongan struktur intraseluler. Setiap jenis sel ini dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya, sel darah merah yang jumlahnya 25 triliun berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Di samping sel darah merah ini masih terdapat sekitar 75 triliun sel lain yang menyusun tubuh manusia, sekitar 100 triliun sel. Jaringan adalah kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ, seperti permukaan kulit. Fungsi jaringan epitel ini melindungi organ yang dilapisi sebagai organ sekresi dan penyerapan. Sedangkan jaringan pengikat ini berfungsi untuk mengikat jaringan dan alat tubuh. Contoh dari jaringan ini adalah jaringan darah. Jaringan otot ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otot licin, otot lurik, dan otot jantung. Otot licin ini terdapat pada organ tubuh bagian dalam. Sedangkan kalau otot lurik itu terdapat pada kerangka tubuh, dan otot jantung terdapat pada jantung. Selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Organ ini adalah bagian tubuh dan alat manusia yang berfungsi khusus. Organ terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pembuluh balik atau pembuluh vena, pembuluh nadi atau pembuluh arteri, jantung, ginjal kanan, dan ginjal kiri. Sistem adalah susunan alat dan fungsi tertentu. Sistem ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya paru-paru, lambung, usus, jantung, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sistem integumen. Integumen ini berasal dari bahasa Yunani yaitu integumentum, yang artinya penutup yang terdiri dari kulit, kuku, dan kelenjar. Sistem integumen ini adalah sistem organ yang paling luas. Nah, kulit ini merupakan salah satu organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Ada anatomi kulit. Kulit ini terbagi menjadi 3 lapisan, diantaranya lapisan dermis, epidermis, dan hipodermis. Lapisan dermis
Lapisan dermis ini adalah lapisan yang terdiri dari 3 jenis jaringan, diantaranya kolagen, serat elastis, otot, dan saraf. Mendapat suplai darah dan saraf, lapisan di bawah epidermis ini lebih tebal dibanding lapisan epidermis. Sensori aparatus yaitu sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Terdiri dari 2 bagian yaitu pars papiler dan pars retikuler. Pars papiler ini adalah bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Sedangkan pars retikuler merupakan banyak mengandung jaringan ikat, poliker rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak ini disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Selanjutnya ada lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya paling atas itu ada stratum corneum, stratum ludicium, stratum granulosum, stratum apinosum, stratum basilae, dan basement membran. Struktur aksesoris kulit. Struktur aksesoris kulit ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelenjar pada kulit, rambut, dan kuku. Kelenjar pada kulit. Kelenjar pada kulit ini terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini terbagi menjadi 2, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar sebasea atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada poliker rambut. Fungsi memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Selanjutnya ada rambut. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir ke seluruh permukaan tubuh. Diproduksi oleh poliker rambut. Siklus pertumbuhan rambut. Siklus pertumbuhan rambut ini terbagi menjadi beberapa fase, diantaranya fase anagen atau pertumbuhan 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Fase tolagen atau fase istirahat beberapa bulan. Fase kotagen, fase di antara kedua fase. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase tolagen. Selanjutnya ada kuku. Kuku ini adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal, akar kuku, bagian yang terbenam pada kulit jari, badan kuku, bagian di atas jaringan lunak ujung jari, tumbuh 1 mm per minggu, dan berfungsi untuk melindungi jari tangan. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia, atau yang dalam bahasa medis disebut sebagai sistem muskuloskeletal, yang terdiri dari tulang, otot, sendi, organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Komponen sistem gerak manusia, diantaranya ada tulang atau kerangka. Tulang atau kerangka ini mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Fungsi rangka pada manusia: 1. Sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai melekatnya otot, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, alat gerak pasif. Nah, ada kerangka pada manusia. Kerangka pada manusia ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian karnium atau kepala, bagian badan yaitu toraks, vertebrae, dan pelvis, dan bagian anggota gerak. Bagian anggota gerak ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang ini terbagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Perbedaan antara tulang rawan dan tulang keras ini diantaranya yaitu, sedangkan kalau tulang rawan itu dibentuk oleh quadriblast, dilapisi oleh prekardium, dan bersifat elastis.
Sedangkan kalau tulang keras itu dilapisi oleh peristereum, dibentuk oleh osteoblast dan bersifat kaku atau keras. Selanjutnya ada bentuk tulang. Bentuk tulang ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Yang dimaksud dengan tulang pipa adalah tulang yang berbentuk panjang dan bulat, dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Contoh dari tulang pipa ini yaitu tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Kalau tulang pipi itu berbentuk gepeng atau pipi. Contohnya yaitu tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Tulang pendek ini berbentuk bulat dan pendek. Contohnya yaitu tulang ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Kelainan-kelainan pada tulang. Di antaranya ada skilosis, kifosis, lordosis, polio-rangitis, dan osteoartritis. Macam-macam sendi. Macam-macam sendi diantaranya ada sendi mati, sinarotritis, sendi kaku, amprioritis, sendi gerak, diartrosis, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, sendi putar, dan sendi peluru. Jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot ini terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos yaitu jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong, di mana di bagian ujungnya cenderung meruncing. Sedangkan kalau otot jantung itu adalah otot yang terletak pada dinding jantung. Otot lurik. Otot lurik biasanya disebut juga otot rangka karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurik karena jika dilihat dengan memakai mikroskop, akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Gerak kerja pada otot. Ada kontraksi dan relaksasi. Kontraksi, otot akan memendek dan menjadi keras, juga akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Relaksasi, otot akan menarik otot dan tulang ke bentuk awal. Cara kerja otot dibedakan menjadi 2, yaitu gerak sinergis dan gerak antagonis. Gerak sinergis ini adalah gerak selaras dari 2 otot atau lebih. Pada gerak sinergis, otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya adalah gerakan pada otot punggung dan leher. Sedangkan kalau gerak antagonis adalah gerak berlawanan antara 2 atau lebih otot untuk menggerakkan pada satu bagian tubuhnya. Contohnya adalah ketika lengan bawah terangkat, maka otot bisep akan berelaksasi sementara otot tricep melakukan relaksasi. Selanjutnya ada kelainan pada otot. Kelainan pada otot itu ada beberapa, diantaranya tetanus, atrofi, kram, dan terkilir. Jaringan saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti mengunyah, berjalan, menggerakkan tangan, dan lain-lain. Sistem saraf ini tersusun dari jutaan sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berangkas atau paskulum. Neuron adalah komponen utama dari sistem saraf. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi, yaitu mengatur atau pengendali kerja organ tubuh, pusat pengendali tanggapan, alat komunikasi dengan dunia luar. Di sini ada contoh struktur dari sel saraf. Struktur sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel, di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Akson berfungsi mengirimkan impuls dari sel saraf ke jaringan lain. 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsi: sel saraf sensorik, saraf eferen, sel saraf motorik, saraf eferen, sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi. Sel saraf
Sel saraf pensensorik ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik itu berfungsi untuk mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor, sedangkan sel saraf penghubung itu berfungsi untuk penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Sistem saraf. Sistem saraf berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf perifer atau tepi, sistem saraf autonom atau saraf tak sadar. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf karinal, 31 saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Sel saraf autonom terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Selanjutnya ada sistem saraf manusia. Di sini ada gambar contoh dari gambar sistem saraf manusia. Yang berwarna biru itu menandakan sistem saraf tepi dan yang kuning itu menandakan sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf perifer yang sebagian besar bertindak independen dari kontrol sadar atau sengaja dan terdiri dari saraf di otot jantung, otot polos, esokrin, dan kelenjar endokrin. Fungsi sistem saraf otonom untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ toraksis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Secara umum, sistem saraf otonom ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Di situ ada contoh gambar dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis. 3 perbedaan antara sistem saraf motorik, somatik, dan otonom, yaitu efektor, jeras peredaan ganglion neurotransmitter. Fungsi saraf simpatik yaitu untuk memperbesar pupil mata, mempercepat detak jantung, memperbesar bronkus, memperlambat kerja alat pencernaan, menghambat kontraksi kantung seni, menghambat ekresi, menurunkan tekanan darah, menghambat sekresi empedu, meningkatkan sekresi adrenalin. Selanjutnya fungsi dari sistem saraf parasimpatik, memperkecil bronkus, menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, mempercepat kontraksi kantung seni, merangsang ekresi, mempercepat kerja alat pencernaan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan sekresi empedu, menghambat sekresi adrenalin. Sistem saraf endokrin. Sistem saraf endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresi langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mengekresikan zat lain yang disebut hormon. Fungsi dari kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon yang dialirkan ke arah gula diperlukan oleh jaringan tertentu, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Di sini ada contoh dari kelenjar dalam sistem endokrin yang terdiri dari hipotalamus, pineal, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, kelamin. Kelamin ini terbagi menjadi 2, yaitu ovarium bagi wanita dan testis bagi laki-laki. Hipotalamus ini terletak di otak depan dan berfungsi mengontrol kerja dari kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini disebut juga master of gland karena banyak mengekspresikan hormon dan mempengaruhi kerja hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lain di dalam tubuh. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 2, yaitu posterior dan anterior. Kelenjar hipofisis posterior ini adalah tersusun dari jaringan saraf dan sebenarnya merupakan bagian dari hipotalamus. Sedangkan kalau kelenjar hipofisis yang anterior
itu tersusun atas sel-sel endokrin dan mensintesis dan mengekskresikan beberapa hormon ke dalam darah. Hipofisis anterior menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut yaitu PSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, ACTEH, adrenocorticotropic hormone, TSH, thyroid stimulating hormone, prolaktin, GH, growth hormone, dan endorfin. Hipofisis bagian belakang menghasilkan hormon sebagai berikut: ADH, antidiuretik hormon, dan oksin. Kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar pituitari atau hipofisis ini memerintahkan kelenjar hipofisis bagian depan dan bagian belakang untuk menghasilkan atau menghambat produksi hormon endokrin lain sesuai dengan kebutuhannya. Penyakit gangguan pertumbuhan yaitu ada gigantisme, kerdil, diabetes insipidus. Gigantisme ini disebabkan oleh kelebihan somatropin pada masa sebelum pubertas. Sedangkan kalau kerdil disebabkan oleh kekurangan somatropin. Diabetes insipidus disebabkan oleh kekurangan ADH. Kelenjar pineal epiphysis. Kelenjar pineal epiphysis ini berukuran sebesar kacang tanah yang terletak di tengah otak. Kelenjar ini mengekskresikan hormon prolaktin yang membantu mengatur ritme tumbuh sehari-hari seperti jadwal tidur di malam dan bangun di pagi hari. Kelenjar ini menghasilkan sekresi intens dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini berada di daerah leher bagian bawah ajakun. Terdapat 2 lobus menyamping dan dihubungkan oleh bagian yang disebut isthmus. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan kaltinoin. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon paratiroid dan parat hormon atau PTH. Parat hormon merupakan hormon yang bersama dengan kalsitonin mengatur kadar kalsium tubuh. Jika kalsium dalam darah berkurang karena nutrisi makanan yang kurang kalsium, kebutuhan kalsium akan diambil dari tulang oleh parat hormon. Jika kadar kalsium sudah cukup, akan terlalu tinggi hormon kolsitoksin akan menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di bawah kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tersebut ikut berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan mengekskresikan hormon somatropin. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal tersusun atas 2 bagian, yaitu disebut dengan bagian medula dan bagian korteks. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin di kelenjar Paula Langerhans. Insulin mengatur kadar gula dalam darah dengan cara menyimpan kelebihan glukosa tubuh menjadi glikogen di dalam hati dan mengatur metabolisme lemak. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini terbagi menjadi 2, yaitu testis dan ovarium. Testis tersusun dari tubulus yang disebut tubulus semiperius. Testis menghasilkan hormon testosteron. Ovarium estrogen dihasilkan oleh folikel Graf, mempengaruhi pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Testosteron dihasilkan oleh corpus luteum, mempersiapkan dinding uterus untuk menerima embrio, perkembangan dan pertumbuhan kelenjar air susu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.